Ya, kalau saudara dikatakan bahwa orang-orang yang menentang kasih karunia kan senangnya penghukuman ya. Nah, ini penghukuman ini yang mesti sadar nih. Ya, mesti benar-benar sadar bahwa Tuhan tuh jengkel di sini. Kok masih murka, Pak? Katanya udah ditebus. Iya, Tuhan justru bayangkan, Tuhan sudah berikan yang the best dari surga. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Siapa kita semua? Ya kita, orang berdosa. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bersama-sama dengan Yesus itu ada segala sesuatu. Destined in reign. Destined to reign, ditakdirkan untuk berkuasa, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Itu tersedia melalui karya Yesus itu. Dan dibuang-buang. Seperti anggur baru tadi berceceran. Disia-siakan. Ya jengkel lah. Ya itu kan Pak Melki jengkel. Kenapa Tuhan jengkel? Tujuan Tuhan supaya tubuh Kristus itu nyata kemuliaan kebesaran di seluruh dunia ini. Itu tidak terjadi. Orang Kristen nggak ada bedanya dengan orang dunia. Ada Pak? Ya nggak ada. Kalau orang dunia kena COVID, orang dunia mati muda, orang dunia bangkrut, orang dunia hancur keluarganya, orang dunia kena cancer, kena darah tinggi, mati kecelakaan, orang Kristen juga sama. Kok Kristus nggak berefek Pak? Katanya Kristus perlindungan, kota benteng, kubu pertahanan, gunung batu. Kok katanya Kristus 1000 rebah di kiri, 10.000 di belah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Kok kena? Jawabannya di sini. Percampuran itu membawa orang jatuh dari ketinggian kasih karunia kepada hukum Taurat. Sehingga kutuk hukum Taurat, Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Itu menjadi berefek lagi. Kok bisa Pak nggak dicegah sama Tuhan? Justru dicegah sekarang, dikasih tahu. Ya, shalom, saudara yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, penghukuman, tuntutan, dakwaan, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru kasih karunia Allah. Yesus Kristus, pribadi Yesus, Roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sudah datang, supply Tuhan, sudah datang. Dan Dia indah dari segala sisi. Kita tinggal memandangnya, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dia indah, Yesus indah, depan belakang, kiri kanan, luar dalam, dari segala sisi. Waktu Dia kuat, ya tidak sombong. Waktu Dia lembut, ya tidak lemah. Ya sekuat baja, selembut beludru. Ya raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Kita nggak kekurangan sesuatu apapun dari Tuhan. Sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang menyediakan, mensuplai segala yang kita perlukan. Memelihara kita, sekaligus roti hidup yang kita dengar, roti hidup yang turun dari surga, roti hidup yang turun dari surga, Roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dia yang memberkati kita dengan berkat yang besar. Dia suka kepada kita dengan kesukaan yang sangat tinggi. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang sangat dalam, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Ya, ini kita sudah mendengar di bagian yang pertama. Bagaimana Tuhan membandingkan dua jemaat. Jemaat Galatia, jemaat Korintus. Jemaat Korintus parah secara perilaku. Imoralitas. Berhala-berhala.
bahkan pelacuran berhala. Terjadi iri hati, dengki, pertengkaran, perselisihan, bawa ke pengadilan, menyalahgunakan karunia-karunia roh. Parah saudara, setumpuk pakaian kotor. Tetapi Rasul Paulus tetap tenang dan berkata hal-hal yang kasih karunia kepada mereka. Jadi dengan jemaat Galatia, mereka oke-oke saja secara perilaku mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, Kristen, yang membawa Judaisme, membawa hukum Taurat kepada mereka, dan mereka terseret, jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Dan kita sudah mendengar bahwa Tuhan dari awal, dari buku ini, dari awal, kata pengantar, Tuhan itu menyatakan keberatannya. Engkau tidak memberitakan kasih karuniaku. Apa itu Tuhan? Saya memberitakan kasih karunia Tuhan. Tuhan nggak adil ngomong begitu. Tidak. Kepada Pastor Joseph Prin, Tuhan katakan, ketika kamu memberitakan kasih karunia, kamu selalu menyeimbangkannya dengan hukum Taurat. Apa yang manusia katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran. Aku benci percampuran. Sama memasukkan anggur yang baru kepada kantong kulit yang tua. Dan rusak kedua-duanya. Itulah ya, manusia menginginkan hukum Taurat, Tuhan menginginkan kasih karunia. Amin. Ya. Jadi kasih karunia, bagaimana Tuhan ya tidak benar-benar tidak suka. Kita akan baca di dalam Markus 2 ayat 22 sebagai bagian yang pertama. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru. Anggur yang baru, perjanjian baru, kasih karunia itu disebutnya anggur yang baru, roh sukacita. Sama-sama katakan roh sukacita. Ya, ke dalam kantong kulit yang tua. Old covenant, perjanjian yang lama, tua. Perjanjian hukum Taurat yang rapuh, keras, kaku karena sudah tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, ya terjadi fermentasi, gas, pecah. Sehingga kantong itu dan anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Sudah lihat ya, Tuhan nggak suka kehilangan kedua-duanya. Kalau saudara mau di bawah hukum Taurat, ya hukum Taurat 100%. Ya, paling kenapa? Karena ada tujuannya, supaya saudara atau saya atau siapapun sampai kepada titik batas kemampuan diri dan mencari juru selamat, Yesus Kristus. Bukan orang yang sudah terima juru selamat, dibawa di dalam Yesus Kristus, dibawa lagi kepada kantung yang tua. Rusak kedua-duanya. Ya, kehilangan kedua-duanya, menjadi netral. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Kantung yang baru, kesadaran hati nurani yang perfect, karena korbannya perfect, itu kantong yang baru. Terima. Tuhan serius masalah percampuran. Karena kecampuran itu menghilangkan keduanya. Tuhan menyatakan kutukan ganda. Tuhan menyatakan kamu orang Galatia tolol 2 kali. Kenapa kamu yang memberitakan? Nggak sekalian aja dikebiri. Keras ya, sangat keras. Tapi itu menggambarkan apa? Menggambarkan keseriusan Tuhan. Ya, kalau saudara dikatakan bahwa orang-orang yang menentang kasih karunia kan senangnya penghukuman ya. Nah, ini penghukuman ini yang mesti sadar nih. Ya, mesti benar-benar sadar bahwa Tuhan tuh jengkel di sini. Kok masih murka, Pak? Katanya udah ditebus. Iya, Tuhan justru bayangkan. Tuhan sudah berikan yang the best dari surga. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Siapa kita semua? Ya kita, orang berdosa. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bersama-sama dengan Yesus itu ada segala sesuatu. Destined in reign. Nah, destined to reign. Ditakdirkan untuk berkuasa.
sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Itu tersedia melalui karya Yesus itu. Dan dibuang-buang. Seperti anggur baru tadi berceceran. Disia-siakan. Ya jengkel lah. Ya itu kan Pak Melki jengkel. Kenapa Tuhan jengkel? Tujuan Tuhan supaya tubuh Kristus itu nyata kemuliaan, kebesaran di seluruh dunia ini. Itu tidak terjadi. Orang Kristen nggak ada bedanya dengan orang dunia. Ada Pak? Ya nggak ada. Kalau orang dunia kena COVID, orang dunia mati muda, orang dunia bangkrut, orang dunia hancur keluarganya, orang dunia kena cancer, kena darah tinggi, mati kecelakaan. Orang Kristen juga sama. Kok Kristus nggak berefek Pak? Katanya Kristus perlindungan. Kota benteng, kubu pertahanan, gunung batu. Kok katanya Kristus 1000 rebah di kiri, 10.000 di belah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Kok kena? Jawabannya di sini. Percampuran itu membawa orang jatuh dari ketinggian kasih karunia kepada hukum Taurat. Sehingga kutuk hukum Taurat, Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Itu menjadi berefek lagi. Kok bisa Pak nggak dicegah sama Tuhan? Justru dicegah sekarang, dikasih tahu. Ya, jangan mencampurkan. Ya, lagi kasih karunia Bapak. Ya, dengan ketakutan, ya, dengan ketakutan, wah Bapak memberi kadang senang, kadang murka. Ya, kadang sumber kesembuhan, kadang kasih penyakit atau kecelakaan. Jangan. Ya, kita baca ayat-ayat yang hari ini kita mau renungkan lebih lanjut. Markus 2 ayat 22 yang tadi kita baca. Markus 2 ayat 22. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Roma 6 ayat 14, Roma 6 ayat 14, dan Ulangan 30 ayat 19. Kita pilih kehidupan, bukan kematian. Berkat, bukan kutuk. Tersedia dengan mudah. Ya, saya bukan menyampaikan motivasi atau marketing gitu, hal-hal mau gede-gedein gitu. Saya mau gede-gedein Tuhan nggak sanggup. Tuhan itu memang maha besar. Saya mau besar-besarin kasih Tuhan udah nggak sanggup. Di khotbah yang lalu saya katakan bahwa kita nerima kasih karunia yang hyper perisio, hyper grace memang, yang super abound, yang tidak terbatas. Sama-sama katakan tidak terbatas. Mau saudara gedein semana lagi? Wow, bisa Pak. Itu berlebih-lebihan tuh overdosis. Saudara nyampe ujungnya juga nggak mungkin. Begitu besar, lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Kalau Rasul Paulus atau Alkitab katakan tidak terukur, saudara bilang, saya melebih-lebihkan dari mana? Ya Tuhan serius masalah percampuran. Dia sudah bayar intinya. Dia sudah bayar lebih. Dan dia punya tujuan. Dan dia tidak mau kasih karunia itu dia netralkan. Dia nggak mau iman orang Kristen sia-sia. Janji-janjinya jadi batal. Yesus tidak berefek. Sekali lagi ya, iman sia-sia, janji batal, Kristus tidak berefek. Dia tidak mau orang Kristen di bawah kasih karunia itu diseret kembali dengan percampuran, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Wahyu 3 ayat 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara lihat ya. Engkau tidak dingin, hukum Taurat. Dan tidak panas, kasih karunia. Alangkah baiknya kalau engkau di bawah hukum Taurat 100%, di bawah kasih karunia 100%. Kata Bapak jangan di bawah hukum Taurat Pak. Ya iya. Yang ada sebenarnya nggak ada hukum Taurat murni. Yang ada percampuran sebenarnya. Kasih karunia dicampur sehingga jadi kembali lagi di bawah kutuk. Jadi karena engkau suam-suam kuku, campuran, dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan enak. Wah kalau gitu nggak selamat Pak. Tuhan enak. Lihat orang Kristen. Lihat
orang-orang menyampaikan kabar percampuran. Hukum Taurat ditambahin, kasih karunia ditambahkan hukum Taurat sedikit. Sama aja dengan kalajengking dengan patilnya di belakang. Udah bagus dikasih karunia di ujungnya, tetapi itu berbahaya, saudara. Ya, baca di sini kan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Perhatikan yang ini ya. Sekarang di dalam buku ini di kita sudah fokus. Perhatikan, alangkah baiknya. Kalau dulu tradisi berkata gini, panas tuh gini Pak, itu benar-benar berkobar bagi Yesus. Bernyala-nyala, baca Alkitab 10 pasal tiap hari. Berdoa ke persekutuan doa tiap hari, pagi sore. Wah, berdoa puasa, berdoa keliling, berdoa ini. Itu panas tuh untuk Yesus, terhadap Yesus. Kalau dingin, kalau dingin sebaliknya Pak. Kalau dingin tuh udah gak baca Alkitab, udah gak ke gereja, udah gak persekutuan doa, pokoknya udah gak Yesus-Yesusan deh. Itu dingin Pak. Ya kalau gitu suam-suam lumayan dong. Kalau begitu pengertian tradisional, itu benar. Ya pengertian konvensional, tradisional oleh gereja kan ngajarinnya seperti itu. Suam-suam lumayan dong. Ya dia baca Alkitab juga sih, tapi nggak 10 pasal, 1 pasal sehari. Dia persekutuan doa sebulan sekali misalnya. Lumayan. Dia ke gereja, tapi nggak kebalikan persepuluhan misalnya. Lumayan dong. Masa Tuhan bilang alangkah baiknya kalau engkau tidak panas atau dingin sekalian. Nah inilah dalam subbab ini kita mempelajari. Serius ini saudara, serius ya. Bahwa kita mesti bawa otak ke gereja. Kalau kita lihat, bukan gitu dong. Ya, dingin. 2 loh batu, hukum Taurat, dingin. Tuntutan, dingin, lempeng. Ya masa bener 10, salah 1 aja, udah kerjain 10, bener 9, salah 1, masa gagal Pak? Tetap dingin dia, nggak peduli. Lempeng nggak, salah 1, salah semua. 0 tetap. Itu dingin. Panas, roh Allah menyala-nyala. Dari dalam keluar. Anggur baru, menyala-nyala. Taras, kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi kita hanya mendengar kabar baik. Tapi kalau penghakiman, tuduhan, ketakutan, keraguan dalam hati, buang habis. Ya, jadi panas atau dingin, jangan suam-suam. Itu karena suam-suam itu percampuran. Sama-sama katakan suam-suam itu percampuran. Nggak percaya Pak, suam-suam itu percampuran. Gimana saudara? Saudara ambil nih air panas, mendidih dengan air dari kulkas, dingin. Saudara minum gini, dingin. Saudara minum ini, panas. Saudara campur. 50-50. Jadi nggak terlalu panas. Jadi suam-suam. Nah, kan percampuran kan? Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Ya, jadi ini baru masuk akal nih. Ya, apa yang tadi kita baca. Wahyu 3 15 sampai 16. Ya, bahwa alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas, ya, karena suam-suam aku muntahkan percampuran. Dan itu juga bicara untuk jemaat Laodikia atau gereja Tuhan. Jadi 100% hukum Taurat menuntun orang pada akhir dari kemampuan mereka. Jadi itu gunanya. Kalau mendingan kamu tuh dingin sekalian, hukum Taurat sekalian. Nah, lakukan deh. Ya lakukan 10 perintah Allah dan 613 aturan-peraturan hukum yang di bawahnya. Enggak Pak, harus dibagi lagi. Ada hukum seremonial, hukum moral. Yang bagi itu manusia. Tuhan katakan 1 iota pun nggak boleh hilang. Dan Tuhan katakan Yakobus 2 ayat 10, salah 1, salah semua. Kerjakan semua. Dan tidak boleh gagal. Saudara ingat aja, saudara udah pernah gagal, udah gagal semua. Ya, dan hari ini cepat-cepatlah berbalik ya kepada juru selamat ya, karena percampuran itu menetralkan hukum Taurat dan kasih karunia, rusak kedua-duanya. Ya. Nah, ini juga kita boleh lihat ya bahwa hukum Taurat itu sebenarnya hanya menuntun. Ya, ini yang Tuhan maksudkan. Kalau kamu mau 10 hukum Taurat yang benar-benar deh, benar-benar.
Enggak Pak, saya cuman mau mengakui dosa aja. Ya, lakukan dengan benar. Seperti penulis buku ini, Pastor Joseph Rian, waktu masih muda. Ya, benar-benar deh, salah dosa, minta ampun, terus minta ampun terus. Kenapa? Karena dosa saudara lolos dari minta ampun, itu nggak diampuni. Ya, tapi kan benar Pak, 1 Yohanes 1 ayat 9. Benar buat orang gnostik, orang yang belum percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, ya tidak lagi. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan sudah melupakan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya tapi kalau saya mau minta ampun, memang nggak boleh. Ya boleh aja, tapi bukan untuk diampuni, karena telah diampuni. Simpel ya. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Sudah lihat ya, kalau mau dingin di bawah hukum Taurat, silakan. Ada penuntun pada zaman ini, pada zaman itu penuntun itu schoolmaster ya, bahasa Inggrisnya schoolmaster atau kepala sekolah. Itu kalau orang kaya punya anak, kalau dia masih bocah, balita, dia dididik oleh orang yang berpengalaman, yang kepercayaan orang kaya ini untuk mendidik dia. Selama dia masih belum akil balik, selama masih dia di bawah pendidikan guru atau schoolmaster atau penuntun ini, dia tidak bedanya dengan budak, tidak mewarisi apa-apa. Itu artinya, ya. Itu artinya dia masih anak kecil, nepios bahasa Yunaninya, nepios, bocah. Ya, rohnya sama dengan budak, hanya roh perbudakan. Bagi kita sampai Kristus datang, sekarang Kristus sudah datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Setelah kita nepios, bocah, kita terima Yesus. Ya, dibenarkan oleh iman. Ya, menjadi putra, menjadi huios, menjadi putra. Nih, sekarang iman itu telah datang, yaitu Yesus. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan atau schoolmaster tadi, atau penuntun tadi, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Ya, kalau kita huios, putra, kita menerima spirit of sonship, roh keputraan. Yang apa? Yang siap menerima warisan, siap menerima suplai Tuhan sepenuhnya. Masa otomatis gitu Pak? Otomatis gitu. Untuk posisi kedudukan. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, percaya kasih karunia, saudara dosa, saudara diampuni sepenuhnya, dibenarkan sepenuhnya, saudara didudukan bersama-sama dengan Yesus. Kedudukannya, artinya kedudukannya. Sekali lagi, kedudukannya bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Selama-lamanya. Itu kedudukan saudara. Saudara dan saya berhak menerima warisan Allah. Ya, tetapi orang legalis atau orang Farisi yang menurunkan standar hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus katakan ular beludak. Makanya tadi saya katakan juga sebenarnya nggak ada orang yang sepenuhnya di bawah hukum Taurat juga. Tapi kalau dia mau berjuang, ayo sok. Kan paling mentok tembok. Tapi orang Farisi turunin. Dan Tuhan katakan kamu ular beludak. Sampah kamu. Munafik kamu. Ya, kita udah dengar seperti itu. Jadi Yesus mengembalikan standar hukum Taurat pada standar kekudusan yang sejati, di mana manusia itu tidak mungkin, sama-sama katakan tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin mematuhi hukum Taurat. Ya, jadi pesan bagi yang menolak kasih karunia radikal begini. Kalau masih ada begini, enggak Pak, enggak benar Pak, masih banyak. Ya, di dalam video-video yang saya bagikan dalam YouTube ini. Masih banyak yang masih menentang kasih karunia dengan perkataan-perkataan gegabah, ya, dengan perkataan membual. Ya, pastikan Anda dingin, pastikan sepenuhnya hukum Taurat, 10 perintah Allah dan 613 hukum di bawahnya. Pastikan, jangan ada salah satu, salah semua. Ya tapi Pak, saya minta ampun salahnya, sok, kejar sampai beres. Pastikan, jangan sampai ada yang lolos. Tadi di mobil, istri saya nanya, Pih, kalau di jalan tol itu kecepatan maksimalnya 80 km per jam ya? Iya, kan 60 sampai 80. Ya minimumnya 60, nggak boleh kurang dari 60. Nah saudara lari di jalan tol 100 km per jam, 100 km per jam atau 120 km per jam, lupa minta ampun. Saudara mati di jalan tol masuk neraka saudara. Tekor, belum minta ampun. Ya, jadi juru selamat kita, kasih karunia itu memenuhi hati kita. Kita tinggal mengakui Yesus.
Ya, jadi kita atau saat orang Kristen nih merasa gini, saya mampu melakukan hukum Taurat, saya mampu. Itu sama aja mengikat tangan Tuhan. Ya, dia tidak dapat menolong. Ya, namun begitu kita mengakui, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak sanggup. Saya sudah mendengar kabar baik kasih karunia. Saya tidak mampu, tetapi Engkau mampu. Itu saat di mana ia dapat menolong atau melakukan semua apa yang kita butuhkan. Sama aja saudara, ilustrasinya. Ya, dikatakan kalau ada orang tenggelam di laut, jatuh dari kapal ke laut, wah udah masih ngamuk-ngamuk, masih kuat kan? Wah, tendang sana, tendang sini gitu ya. Ini penolongnya mau nolong, tungguin dulu. Sampai apa? Sampai lemes. Kalau enggak, penolongnya kalau berpengalaman ya, mau nolong, kena pukul, kena tendang, dua-dua tenggelam. Tapi kalau penjaga pantai yang berpengalaman akan tunggu dulu. Atau bahkan dipukul sampai pingsan dulu, baru dibawa. Saudara, percampuran itu menenggelamkan hukum Taurat dan kasih karunia. Dua-duanya tenggelam. Di bawah hukum Taurat masih tenggelam. Mau ditolong masih ngamuk, mau pakai gaya, masih pakai memberontak. Masih mau campur. Ya. Jadi harus tahu bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya itu saja. Ya, jadi harus tahu orang yang tenggelam itu atau kita nih yang sedang butuh juru selamat itu harus tahu. Ya, bahwa dia tidak dapat menyelamatkan diri. Saya udah tidak dapat. Tuhan, Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Ya, karena itu kita menjadi kuat di dalam kekuatan Allah. Dikatakan itu. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatannya. Efesus 6 ayat 10. Ya, jadi jangan jatuh dari kasih karunia. Nah, ini yang saya katakan, kasih karunia itu kedudukannya tinggi. Hukum Taurat itu di bawah. Seperti selalu saya katakan tabut perjanjian kan. Tutup pendamaian di atas. Dua loh batu di dalam. Semua pemberontakan manusia di dalam. Ditutup. Lebih tinggi kasih karunia. Ada darah. Tidak bisa melihat dosa di dalam. Jangan ditepis, jangan disingkirkan. Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Lihat ya, lepas dari Kristus. Itu yang membuat saya bertobat. Metanoia benar-benar. Bayangin lepas dari Kristus. Saya baca bahasa Inggrisnya. Kristus tidak berefek. Lepas dari Kristus, Kristus tidak berefek. Nggak selamat dong Pak. Kristus tidak berefek. Sama aja tadi dimuntahkan. Orang juga tanya, nggak selamat dong Pak. Saya percaya orang lahir baru percaya Yesus tetap selamat. Tetapi bagaimana tujuan Tuhan atau target Tuhan dalam kehidupan gereja tidak tercapai. Destined to reign. Ditakdirkan untuk berkuasa tidak tercapai. Dan ngeri kan? Waduh, kalau saya sakit saya mau Kristus berefek Pak. Kalau saya punya masalah keuangan, saya mau Kristus berefek. Saya punya masalah anak-anak, saya mau Kristus berefek. Ini Kristus tidak berefek. Bukan karena saudara melakukan hukum Taurat lagi, baru mengharap. Wah, saya harus gini nih. Saya harus berbuat baik nih, saya harus persepuluhan. Saya mesti melakukan doa puasa nih, saya harus doa keliling nih supaya Tuhan berkenan kepada saya. Pekerjaan sia-sia itu semua saudara. Dead works. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, dari judulnya, subjudulnya kan you are fallen from grace. Ya bukan di luar kasih karunia aja, jatuh dari kasih karunia. Ya jatuh dari kasih karunia bukan jatuh kepada dosa, bukan. Jatuh dari kasih karunia, jatuh kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat di bawah kasih karunia. Ya. Paulus tidak pernah mengatakan kepada jemaat Korintus, kamu fallen from grace, kamu jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Tidak. Tetapi kepada jemaat Galatia, kamu jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Makanya Rasul Paulus tanya, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau mencari kesukaan manusia, gimana? Oh iya, nggak apa-apa harus lakukan hukum Taurat. Ya harus jadi orang baik.
Gak salah sih jadi orang baik. Tapi kalau melakukan sendiri, mengupayakan sendiri. Apalagi supaya dibenarkan oleh Allah. Jadi masalah. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ini pertanyaan-pertanyaan retoris ya. Bapak sering ngomong retoris apa sih Pak? Jawabannya udah ada di pertanyaannya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Allah. Pada dasarnya Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Jikalau aku mau menyenangkan manusia, aku pasti memberitakan hukum Taurat. Saya khotbah-khotbah gini mempersiapkan rekaman tiap minggu, 2 kali khotbah, rekaman, mempersiapkan semua teman-teman di sini. Terus dimusuhin orang, dimarah-marahin orang, disesat-sesatin orang, mau ngapain, saudara? Mendingan buat saya sendiri aja, bodo amat orang lain. Oh egois Pak, iya makanya. Tuhan mau memakai mulut lidah saya atau pemberita kasih karunia itu memberitakan kabar baik. Ya kalau mau disukai orang ya beritakan aja hukum Taurat. Do good, get good. Do bad, get beat. Lakukan yang baik, dapat baik. Lakukan yang buruk, dapat pukulan, hukuman. Kan itu yang dimau oleh daging ini. Padahal diberitakan kabar baik, masih nggak mau juga. Paulus tegas dalam masalah percampuran. Itu yang merusak iman Kristen. Saya juga tegas katakan, percampuran itu yang merusak iman Kristen. Kita semua menentang dosa. Dosa tidak stop kasih karunia, tetapi kasih karunia men-stop dosa. Ya, semakin orang terikat pada hukum Taurat, semakin kuat hukum Taurat. Semakin kuat hukum Taurat merangsang atau menggugah dosa dalam diri orang, ya makin kuat terikat sama hukum Taurat, makin kuat dirangsang, digugah dosanya. Makanya siklus kekalahan itu terus terjadi di dalam kekristenan. Yesus kekalahan. Pendeta-pendeta yang khotbah makin keras tentang hukum Taurat, wah galak, itu hebat tuh Pak. Pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan yang keras-keras gitu tuh, itu makanan keras tuh. Jemaat mesti digituin tuh. Saudara bangga dengan pendeta-pendeta begitu. Saya percaya gini, semakin keras dia bergumul, semakin keras dosa-dosa yang dia sebut, yang dia ancam-ancam kepada jemaat itu, yang dia lagi gumuli. Nanti suatu ketika apa? Kita kaget, waduh, kok hamba Tuhan besar gitu ya? Kok hamba Tuhan terkenal gitu ya? Kok hamba senior gitu, kok jatuh ya? Heran orang, ya. Kenapa saudara? Karena hukum Taurat dirancang untuk menyingkapkan dosa. Hukum Taurat ditambahkan supaya dosa bertambah-tambah. Nah kan, ya kan? Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin baik. Memang menyedihkan ya. Tapi ini yang Paulus tegaskan dalam Roma 6 ayat 14 sekali lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, ini menguatkan kami pemberita kabar baik Injil kasih karunia radikal, bahwa orang-orang yang dibawa, yang menerima di bawah kasih karunia Allah, itu dosa tidak berkuasa. Sebaliknya, dosa berkuasa kalau di bawah hukum Taurat. Kalau di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa. Dosa tidak bisa men-stop kasih karunia, tapi kasih karunia men-stop dosa. Terbalik ya. Tapi itu kebenarannya. Ya. Jadi waktunya kita keluar dari Babel, ya, dari kekacauan, dari percampuran. Babel itu kekacauan, percampuran. Ya, terima. Ya, karena sangat berbahaya kebingungan itu. Saudara nggak bingung gitu ya? Bagaimana Tuhan yang sama yang menyelamatkan, tapi juga ngasih kecelakaan, ngasih wabah, ya, ngasih COVID misalnya. Ada pendeta-pendeta besar bahkan mengatakan seperti itu. Nggak bingung, saudara? Kalau saya sih bingung terus terang. Tapi Tuhan saya tidak menciptakan kebingungan. Jadi bagaimana Pak jelasinnya? Ya akibat dosa terjadi korosi di dunia ini. Terjadi wabah, kecelakaan, bencana.
badai, topan, segala penyakit. Tetapi kita ditebus oleh Yesus. Dari bawah matahari ke atas matahari bersama Yesus. Di dalam Yesus tidak ada penyakit, tidak ada kecelakaan, tidak ada wabah, tidak ada kemiskinan. Dan Yesus di dalam saya. Sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Kemakmuran saya, kelimpahan saya. Bapak ngomong gitu sombong dong. Sombong gimana di dalam Yesus? Yesus semua suplai saya. Suplai kita. Ya, jadi sekarang nih sedang terjadi. Jangan takut, jangan kecil hati. Gereja-gereja sedang keluar dari Babel. Ya, udah lama, terlalu lama nih gereja-gereja di dalam Babilonia. Ya, pilih salah satu. Dan saya berdoa supaya saudara memilih yang benar. Ya, pilih kehidupan, bukan kematian. Pilih berkat dan bukan kutuk. Ulangan 30 ayat 19, bagian yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. Saudara buka Alkitab, saudara baca sama-sama. Aku, kata Tuhan, memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu dan pada hari ini. Kepadamu, kuperhadapkan. Saudara diperhadapkan. Kasih karunia, kehidupan, atau hukum Taurat, pelayanan kematian. Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Nah ini nasihat Tuhan. Ya, saudara dengar aja baik-baik. Terima apa yang Roh Kudus sampaikan. Pilihlah kehidupan supaya engkau baik, supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Ya ada orang soalnya gini, Bapak saya nggak apa-apa menderita Pak, yang penting anak-anak saya, cucu-cucu saya bahagia. Engkau dan keturunanmu itu kalau mau hidup baik atau memilih kehidupan, pilihlah di bawah kasih karunia Kristus yang 100%. Dan saudara sudah mendengar, percampuran itu Tuhan muak, Tuhan benci, Tuhan enek. Ya, karena menetralkan hukum Taurat dan kasih karunia. Hukum Taurat punya tujuannya sendiri supaya orang selesai, mentok kepada semua upayanya dan kembali kepada juru selamat Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sama-sama katakan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Yesus Tuhan itu benar, membuat orang berdosa itu menjadi benar, dibenarkan. Saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya diberkati dengan besar, disukai sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Itulah berita kabar baik. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk, tidak ada keburukan. Di dalam tidak ada lagi penghukuman. Benar-benar tidak ada lagi penghukuman. Siapa ada yang di dalam Kristus? Sekali di dalam Kristus, selama-lamanya saudara di dalam Kristus. Jangan menepis kasih karunia yang begitu baik ini. Jangan kembali ke Babel. Jangan mau ditipu oleh iblis dalam percampuran. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami tidak mau ditipu oleh dusta iblis, kontroversi-kontroversi iblis, konspirasi jahat iblis. Mengatakan Tuhan itu skizofrenia, bahwa kadang senang, kadang marah, kadang murka, kadang baik menyembuhkan, kadang memberi penyakit atau kecelakaan. Pokoknya semuanya Tuhan itu membingungkan. Tidak, Tuhan, kami percaya hari ini bahwa kami memilih kehidupan, kami memilih Tuhan berkat dan tidak mau kutuk. Kami menolak, kami menumpas habis penghukuman, tuduhan, dakwaan, karena itu tidak ada lagi, sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan kami percaya Yesus dan karya yang sempurna bagi kami, bagi anak-anak kami, keturunan kami, dan sejauh manapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami memperoleh berkat berlimpah-limpah, terobosan demi terobosan, yang punya masalah keuangan, yang punya masalah penyakit, yang punya masalah keterikatan, yang punya masalah apapun hari ini, saudara dimerdekakan. Kalau Tuhan Yesus memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab saudara paling, anak-anak yang paling dikasihi oleh Bapa, Aba kita yang begitu mengasihi saudara. Ayo buat terobosan di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.